Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sambil sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi kita udah menjalani sidang. Ya, konten kita kali ini sidang ke-11 sampai ke-10 tadi ini ya. Kiai Fahim Mawardi masih menghadirkan para saksi ya. Para saksi Rabu besok insya Allah saksi ahli. Para saksi tadi masih ada beberapa santri yang mana keterangan santri ya pertanyaannya masih seputar tentang apakah pernah melihat Fahim cabul, dan alhamdulillah nggak ada jawaban para santri itu yang memberatkan Kiai Fahim ya, nggak ada. Nah, jadi semuanya alhamdulillah, dan cuman ada yang mengharukan tadi ya dicuplikan. Alhamdulillah Ibunda Kiai Fahim, Umi, tadi hadir juga sebagai saksi, diminta hadir saksi oleh jaksa. Banyak yang ditanyakan sama Umi, tapi kayaknya nanti kita akan coba minta sama Umi, ibundanya Kiai Fahim, untuk memberikan kita wawancara eksklusif ya tentang apa aja yang ditanya sama hakim dan bagaimana sebenarnya proses kejadian ini, kenapa bermasalah dengan istrinya ya kan. Jadi kita akan coba cari wawancara, mudah-mudahan Umi mau ya. Doain Umi mau untuk kita wawancara. Nah ini ada pernyataan dari Kiai Fahim ya. Ada pernyataan dari Kiai Fahim setelah sidang tadi. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Ya fitnahnya ini emang kejam guys, kejam nih fitnah. Oke, kita dengerin sama-sama ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk sidang saksi sudah selesai. Terima kasih. Bentar dulu. Alhamdulillah wajahnya bukan wajah orang yang tertekan, ya artinya psikologi, ya keadaan psikologi Kiai Fahim alhamdulillah. Lu lihat ya beliau masih apa ya? Ya masih seperti biasa gitu, nggak kayak tahanan, walaupun dia dipakaikan rompi tahanan seperti itu. Lanjut. Kasih doanya semuanya. Dan untuk selanjutnya kita akan sidang saksi ahli. Yang pasti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perjalanan sidang ini semuanya positif untuk kami. Kemudian saksi-saksi yang disangkakan sebagai korban pun sudah selesai, semuanya terbantahkan dengan sendirinya. Alhamdulillah. Tuh, itu poin penting itu. Terbantahkan dengan sendirinya. Jadi saksi-saksi yang dikatakan korban ini gue ulang-ulang ini. Soalnya kemarin ini kasus Kiai Fahim ini, itu masif sekali itu. Sampai TV nasional, sampai si Alia ini ya demo ke pondok. Ya, jadi pemberitaannya ini masif.
Ternyata di sidang saksi-saksi semuanya mengatakan bahwasannya tidak ada pencabulan, termasuk yang dikatakan korban. Alia, kenapa sih lu Alia? Sampai sebegininya lu. Makanya benar katanya Nabi SAW kalau nggak salah, itu cemburunya perempuan itu bisa membawa kepada kekafiran. Begitu. Coba lu, Fahim juga sih salah. Milih istri nggak istikharah lu. Tapi ini jadi pelajaran buat semuanya ya. Jadi pelajaran buat semua. Bahwasannya alhamdulillah permasalahan ini saksi-saksi yang dikatakan korban itu membantah semua. Dan juga saksi-saksi yang santri juga membantah. Dan itu positif banget buat Kiai Fahim. Alhamdulillah. Lanjut. Dan untuk visum semuanya sudah alhamdulillah semuanya positif untuk kami. Mohon doanya terus, semoga Allah berikan keleluasaan. Kemudian untuk diri kami juga kesehatan. Kemudian untuk hakim, Pak Jaksa, Bu Jaksa semuanya diberikan kesehatan sehingga semuanya selesai dengan baik insya Allah. Gimana perasaannya ketemu ibu dan ketemu murid-murid? Alhamdulillah. Nah, itu tadi pertanyaan dari gue, gimana perasaannya ketemu sama ibu dan murid-murid ya. Nah, itu gue terharu banget tadi ngelihatnya, ya Allah. Perasaan seorang ibu guys. Lu punya hati gak sih? Nah, Masya Allah, saya senang sekali dan itu adalah motivasi besar saya. Dalam hidup kami, hidup saya ini adalah satu, yaitu saya dilahirkan, diberikan satu amanah oleh orang tua saya dari nenek moyang saya untuk mendidik dan diamanahi santri dan anak-anak saya. Terima kasih banyak semuanya, semoga ini menjadi hikmah yang besar, insya Allah. Terima kasih banyak, dan untuk ibu saya, umi saya, terima kasih. Ya Allah. Ini adalah pelajaran besar untuk kita semuanya. Ketika baginda Rasulullah SAW ditanyakan, Amin ya Rabb. di sahabati, siapa yang paling harus kita utamakan di dunia ini, yaitu ibu Anda. Dari perjalanan kasus ini ada pelajaran besar untuk para wanita Indonesia dan seluruh muslimah di seluruh dunia. Jadi ibu ada di atas kepala Anda. Dan ini adalah pelajaran besar, insya Allah akan menjadi hikmah besar untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah kasih semuanya, Allah kasih keberkahan semuanya. Doakan selalu. Terima kasih semuanya. Syukur ya. Insya Allah. Baik. Amin ya Allah. Ya Allah. Ini fitnahnya emang kejam sih ya. Korbannya banyak ini gara-gara fitnah ini. Selain nama baik Kiai Fahim, masa depan para santri yang dikatakan korban, pondok pesantren, yang paling buat gue nih sedih banget itu, ya salah satunya adalah ibunya Fahim. Beliau awal-awal, ya Allah, lu tahu rasanya, nanti kita mau wawancara beliau, mudah-mudahan beliau sanggup. Lu tahu rasanya beliau awal-awal tuh sampai di demo sama si Alia tuh. Sampai di demo datengin masa minta kalimatnya, ya Allah, sama orang tuanya Fahim nih. Ya, sama uminya Fahim. Itu ada gue dengar itu Alia ngomong apa? Caci maki, diusir-usir ibunya Fahim nih. Diusir-usir. Nanti kita wawancara deh. Tapi ini jadi pelajaran, makanya kita milih istri istikharah dulu ya. Milih istri istikharah. Jadi jadinya baik, bisanya juga baik gitu. Ya, dijaga sama Allah. Ya, itu aja, doain aja, dan alhamdulillah gue bersyukur kepada Allah SWT. Kita sudah sepatutnya kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT dari banyaknya nikmat Allah dan kabar gembira ini. Kabar gembira ini artinya di tengah saat yang mengharukan ini di persidangan itu tadi, alhamdulillah semua saksi itu positif hasilnya bagi Kiai Fahim, artinya mendukung Kiai Fahim, justru meringankan. Padahal mereka sebetulnya saksi yang dipanggil oleh jaksa, artinya itu saksi yang memberatkan mestinya, tapi ternyata kesaksiannya semuanya di ruang sidang itu meringankan Kiai Fahim. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh majelis hakim dengan bijaksana, dengan objektif, sehingga keputusannya bisa keputusan yang seadil-adilnya.
Ya, kalau tidak bersalah jangan dipaksa bersalah Pak Hakim. Kesian orang tuanya, kesian pondoknya, kesian santri-santrinya. Nama baiknya ya Allah, ini nama baik pesantren, nama baik Sidogiri juga termasuk di situ. Ya, karena Kiai Fahim ini juga lulusan dari pondok pesantren Sidogiri. Dah gitu aja guys laporan dari gue. Sidang tadi tetap mohon doanya ya, tetap mohon doanya. Ini saat yang mengharukan, mudah-mudahan Kiai Fahim diberikan kekuatan oleh Allah SWT, kesabaran dan pelajaran yang bisa diambil. Dan Umi insya Allah, umi-umi kita yang masih hidup, termasuk uminya Kiai Fahim juga semuanya dikasih umur panjang, sehat, afiat. Uminya Fahim juga dikasih kesabaran, ketabahan menghadapi masalah ini. Beliau sekarang yang menanggung sendiri keadaan pondok pesantren itu. Beliau, ya, beliau itu gua jadi saksi hidup. Beliau bagaimana beliau menghadapi itu, intimidasi sampai kedatangan massa yang dibawa sama Alia. Top lu Alia, top lu Alia. Dah ya, gitu aja. Mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Gua Bapak Aldo, YouTuber biasa. Mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.